Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Saya Heru Subono Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi juru damai, menyusul serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran itu harus pupus. Pak Prabowo harus melupakan mimpinya itu karena pemerintah Iran tampaknya lebih memilih Turkiye dan Pakistan sebagai penengah atau istilahnya waktu itu disebut sebagai juru damai. Kedua negara itu juga sudah mulai menjalankan perannya sebagai mediator. Eh, Pakistan misalnya sudah menyampaikan pesan-pesan dari Presiden Trump ke Iran, sementara Turkiye juga sudah melakukan itu. Bahkan katanya kalau Turkiye malah sudah timbal balik dia pesan dari baik dari Amerika maupun sebaliknya dari Iran. Ini tentu saja kabar buruk bagi Indonesia. Tapi bukan hanya itu yang jadi kabar buruk dalam konteks perang di Timur Tengah ini, dua kapal tanker milik Indonesia yang membawa jutaan liter minyak masih tertahan di Selat Hormuz. Sementara kapal tanker milik negara tetangga kita, Malaysia, itu diizinkan lewat. Ya karena apa ya? Karena posisi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam soal serangan Amerika dan Israel ke Iran itu clear. Dia langsung mengecam keras soal itu dan juga langsung mengucapkan duka cita ketika pada waktu itu pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei, Ayatollah Ali Khamenei wafat dalam serangan itu. Angkatan Laut Iran ini menutup salah satu jalur terpenting distribusi minyak dunia itu. Ya Selat Hormuz ini kan, Selat Hormuz ini 20% dari suplai minyak dunia itu melewati selat ini. Jadi katanya saya mendengar beberapa analis gitu ya menyatakan bahwa jangankan 20%, 1% saja itu suplai minyak itu terganggu, itu langsung panas dingin dunia gitu. Apalagi kalau sampai 20%. Nah, Angkatan Laut Iran itu hanya mengizinkan negara-negara sahabat yang tidak bersekutu dengan Israel dan Amerika Serikat yang boleh lewat di situ ya. Kan Indonesia kita juga sahabatnya Iran. Nah, tapi persoalannya karena posisi Indonesia itu di BOP, saya kira yang mengganjal ya di Board of Peace. Dan di situ kan ada Amerika sebagai pemimpinnya dan Israel juga sebagai anggotanya. Itu saya kira yang mengganjal Indonesia ya. Pemerintah Indonesia sudah berusaha melakukan lobby-lobby, tapi seperti diakui oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, sulit untuk mengeluarkan dua kapal tanker yang tertahan itu. Kami sedang mengusahakan berbagai lobby, namun jujur saja, negosiasi untuk mengeluarkan dua tanker kita di Selat Hormuz tidaklah mudah. Presiden itu sudah memerintahkan saya untuk segera mencari sumber pasokan minyak alternatif dari negara lain guna memastikan stok energi nasional itu tetap aman. Indonesia kan selama ini sebenarnya membeli minyaknya itu dari Singapura ya, tapi kemarin itu ada semacam skandal gitu Indonesia sudah membeli ada dua tanker katanya itu, tapi ketika di tengah perjalanan tiba-tiba kapal tanker itu balik lagi. Nah, pada waktu itu kemudian dilakukan semacam tekanan-tekanan terhadap Singapura dan akhirnya dikembalikan lagi. Kabarnya seperti itu dan memang seperti dikatakan oleh Balil waktu itu dia menyatakan lebih baik kita beli dari Timur Tengah saja minyaknya. Tapi karena apa? Karena lebih bermartabat. Persoalannya sekarang kan di Timur Tengah ada perang ini. Jadi ya dari Timur Tengah sendiri juga tidak mudah karena itu dia kemudian mencari dari beberapa negara lain. Ada konsekuensinya kalau dari negara lain itu kan ya apalagi kalau kita mesti membeli dari Amerika itu waduh lama banget itu bisa 4 pekan katanya kalau kemudian sudah disetujui pembelian sudah dibayar gitu pengirimannya bisa sampai 4 pekan. Sementara kalau lewat Selat Hormuz itu bisa dipangkas sampai separuhnya hanya sekitar 2 pekan. Nah sekarang ini kan kita sedang berkejaran ya dengan soal stok BBM yang ada. Banyak sekali negara-negara lain yang sudah mengalami krisis dan bahkan secara resmi menyatakan darurat. Seperti Filipina itu sudah menyatakan darurat minyak, kemudian juga Bangladesh, Pakistan, dan saya juga membaca kemarin bahkan di Australia itu sudah mulai terjadi antrian panjang ini berkaitan dengan BBM ini dan menyusul India. Nah kalau India ini serius ini karena India sebagai negara yang jumlahnya penduduknya sekarang kedua terbesar ya India itu atau udah lebih besar dari Cina. Tapi pokoknya ini negara yang jumlah penduduknya sangat besar dan tentu saja kebutuhan energinya juga sangat besar. Karena itu situasi sekarang ini betul-betul memang mengkhawatirkan kendati peristiwanya sebenarnya terjadi hanya di kawasan Timur Tengah konfliknya, tetapi seluruh Indonesia meriang. Indonesia termasuk yang terkena itu ya. Apalagi hari ini saya membaca
harga minyak di pasaran dunia itu sudah mencapai harga yang tertinggi sejak tahun 2022, yakni mencapai 112 dolar per barrel. Bayangkan ya, ininya subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah Indonesia karena harga minyak di APBN dipatok 70 dolar per barrel, sekarang sudah 112. Jadi kenaikannya ada 42 dolar, bukan 42 barrel ya, jadi per barrelnya ya. Itu sekarang kita harus mensubsidi sampai atau bukan mensubsidi, mengeluarkan uang yang lebih besar karena patokannya sudah lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari patokan APBN 70 dolar per barrel. Bayangkan kalau kenaikan 1 dolar saja itu Indonesia itu harus menyiapkan tambahan pengeluaran 6,8 triliun, tinggal dikalikan saja kalau kali 42 dolar. Jadi berapa itu angkanya? Sudah hampir 300 triliun kita mesti mengeluarkan uang ya. Fakta di Selat Hormuz itu menunjukkan bagaimana posisi diplomasi Indonesia di mata pemerintahan Iran, dan sekaligus ini ironi dan kontradiktif dengan keinginan pemerintah Indonesia, keinginan Pak Prabowo menjadi juru damai. Bagaimana mau menjadi juru damai bila untuk menegosiasikan 2 kapal tanker agar diizinkan melewati Selat Hormuz, Indonesia seperti dikatakan Bahlil mengalami kesulitan. Tidak lama setelah Israel dan Amerika Serikat menyerang Iran, kan ini pada akhir Februari lalu ya, Menlu Sugiono itu menyatakan bahwa Presiden Prabowo menawarkan diri menjadi juru damai dalam konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Keinginan Presiden Prabowo itu cukup mengejutkan. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal pada waktu itu melalui media sosialnya dia menyatakan bahwa itu sebagai langkah yang mustahil dan tidak realistis. Mengapa kok Indonesia disebut tidak realistis kalau ingin menjadi juru damai? Pertama, kata dia, Amerika Serikat jarang sekali mau ditengahi pihak ketiga saat melakukan serangan militer ke musuhnya. Dan Amerika Serikat juga kan tidak mungkin bersedia berkunjung ke Teheran ya kalau untuk damai, atau sebenarnya kalau katakan Indonesia jadi penengah ya mereka terbang ke Indonesia gitu ya, baik Trump maupun dari Iran seperti yang kemarin dilakukan ketika Oman yang menjadi penengah ya. Itu lebih realistis sih kalau di Oman misalnya gitu kan, itu masih di kawasan Timur Tengah. Saya meyakini Presiden Trump tidak ingin Indonesia ikut campur karena moodnya gelap mata untuk menumbangkan pemerintahan Iran. Ini pada waktu itu Dino Patijalal tuh menyatakannya belum terlalu lama ya, ketika baru beberapa hari serangan itu di akun Instagramnya pada hari Ahad tanggal 1 Maret pada waktu itu ya, 2 hari ya setelah itu ya. Dan ini tentu saja dia punya otoritas untuk bicara. Kenapa? Karena selain dia pernah menjadi diplomat karir dan tertinggi jabatannya sebagai wakil Menlu, kan dia juga pernah menjadi duta besar Indonesia di Amerika Serikat. Jadi ngertilah dia bagaimana politik luar negeri dari Amerika. Yang kedua, alasannya hubungan antara Indonesia dan Iran tidak begitu dekat ya. Dalam beberapa waktu yang terakhir, Dino menyoroti tidak ada interaksi Presiden Prabowo Subianto dengan Iran, baik lewat kunjungan maupun pertemuan di negara ketiga. Nah, memang Pak Prabowo kan ini sangat intensif ya untuk melakukan kunjungan ke luar negeri, tapi Iran memang tidak jadi prioritas dari Presiden Prabowo. Kalau beberapa negara Timur Tengah justru Pak Prabowo berkali-kali mengunjunginya itu ya. Yang ketiga, upaya mediasi berarti Pak Prabowo itu perlu bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Nah, ini yang menarik ya, karena ini kan Israel menjadi pihak utama yang menyerang Iran. Sementara kita ini kan tidak punya hubungan diplomatik, dan kalau kemudian secara politik dampaknya bisa sangat serius karena reaksi di dalam negeri pasti secara politik tidak menguntungkan Presiden Prabowo kalau dia melakukan langkah itu. Jadi menurut Dino, yang penting bagi Indonesia itu adalah menyatakan apa yang benar dan apa yang salah. Karena kata dia serangan Israel dan Amerika Serikat itu bertentangan dengan pidato Presiden Prabowo di PBB tahun sebelumnya. Ya ini memang realitasnya seperti itu ya. Kita ingatkan bagaimana bahwa Indonesia ini karena hubungannya dengan Amerika, hubungan Presiden Prabowo dengan Trump, kelihatan sekali ini sangat kikuk dan serba salah ya. Jangankan untuk menyampaikan kecaman terhadap Israel dan Amerika Serikat yang menyerang Iran, untuk mengucapkan bela sungkawa pun atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pun sangat terlambat kan. Ya, Indonesia itu baru berapa hari, mungkin sekitar 4 hari setelah peristiwa itu, padahal di dalam negeri sendiri sudah banyak yang menyampaikan ucapan bela sungkawanya. Tapi kalau saya lihat di pemerintahan, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin itu malah mendahului. Itu aja 1 hari setelah ada konfirmasi. Bahkan pada hari yang konfirmasi, seingat saya, jadi 1 hari setelah peristiwa dan ada konfirmasi, kemudian
Jenderal Safri Samsudin sudah mengirim karangan bunga duka cita ke Kedutaan Besar Iran di Jakarta. Sementara pemerintahan Prabowo hanya diam silent setelah Ibu Megawati yang lebih dulu mengirim ucapan duka cita kepada Presiden Iran, baru 2 hari kemudian Presiden Prabowo melalui Menlu Sugiono itu menyampaikannya kepada Duta Besar Iran di Jakarta ketika Duta Besar itu bertemu dengan Sugiono. Jadi apa yang terjadi sekarang ini kalau kita melihat realitas di Selat Hormuz bahwa kapal-kapal tanker Malaysia lolos sementara Indonesia tertahan, ya ini menunjukkan adanya kesenjangan diplomasi Indonesia dan negara tetangga kita ya. Karena Malaysia ini negara tetangga kita. Ini terlihat jelas di Selat Hormuz. Kemarin hari Jumat memang Perdana Menteri Malaysia itu berkunjung ke Jakarta. Mereka ini memang sebenarnya dua sahabat lama dan PM Anwar Ibrahim kan memang mengaku juga pada waktu dia masa-masa sulit dia ditahan dan sebagainya di rezimnya Mahathir Muhammad, ternyata Pak Prabowo termasuk yang terus mensupport dia, bahkan supportnya itu secara personal, ini baik secara finansial juga begitu ya. Nah, mungkin ini bisa Pak Anwar Ibrahim bagi-bagi tip lah dengan Pak Prabowo apa yang terjadi karena kelihatannya hubungan Malaysia dengan Iran tuh jauh lebih dekat dibandingkan Indonesia dengan Iran. Sekarang ini menurut saya memang yang lebih penting itu, menurut saya benar seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta, udah lupakanlah soal jadi juru damai dan sebagainya. Yang paling penting itu justru bagaimana proses perdamaian di Amerika di kawasan Timur Tengah itu terserah siapapun yang menjadi mediatornya, dan juga yang paling penting kalau problem Indonesia sekarang adalah adanya 2 kapal tanker ya, ini Pertamina Pride dan Gamsunoro itu masih tertahan di Teluk Arab ini ya. Ini menurut saya jauh lebih penting ya, dan PM Malaysia Anwar Ibrahim secara terbuka sudah menyatakan berterima kasih kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian atas izin melintas bagi kapal tanker Malaysia. Tapi negara-negara lain yang juga menjadi sekutu Amerika seperti Jepang itu kapalnya juga bisa melewati Selat Hormuz. Nah, ini tentu sangat penting untuk dibaca lebih dalam apa sesungguhnya yang terjadi. Karena kok Bahlil mengaku bahwa ya sulit ini untuk lobby-lobbynya begitu ya. Tetapi saya kira sejak awal kita sudah bisa menduga ya soal ini berkaitan dengan keanggotaan di board office. Dan ini memang banyak yang menilai bahwa pada waktu Indonesia bergabung dengan board office-nya Donald Trump itu sebuah blunder diplomatik. Karena aliansi ini dipandang Teheran bukan sebagai lembaga perdamaian, melainkan instrumen kepentingan Amerika Serikat dan lebih khusus lagi adalah kepentingan Israel. Dan ini sekarang Indonesia memang sudah menyatakan bahwa semua pembicaraan soal board of peace itu di hold gitu ya, di apa ya, dihentikan sementara. Dan Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa enggak itu tidak ada kok komitmen untuk membayar 1 miliar US dollar atau 17 triliun itu, karena katanya Indonesia juga setiap saat kalau mau keluar dari board of peace bisa, tetapi kan sudah terlanjur seperti itu gitu ya. Itu posisi Indonesia memang harus diakui ya, lepas dari berbagai analisis tadi, secara satu tentu secara politik, kedua secara geografis. Pakistan tentu relatif lebih dekat ya. Kalau Iran itu di Asia Tengah, Pakistan di Asia Selatan itu relatif mereka lebih dekat hubungannya, dan juga dengan Pakistan dengan Amerika Serikat juga cukup dekat. Jadi mereka bisa jadi mediator. Sementara kalau Turki ya ini lebih menarik lagi karena selain dia anggota NATO, dia juga punya hubungan diplomatik dengan Israel dan juga dengan Amerika Serikat. Tetapi Presiden Turki Erdogan itu ketika terjadi serangan misalnya dan sebagainya, dia bisa bersuara lantang mengecam tindakan yang dilakukan oleh Israel. Nah, Indonesia tidak bisa menunjukkan sikap semacam itu. Posisi Indonesia sebenarnya kalau dibandingkan dengan Pakistan sama-sama tidak mengakui Israel dan juga sama-sama tidak punya hubungan diplomatik. Tetapi posisi geografisnya Pakistan pasti lebih dekat dibandingkan dengan Indonesia, dan ini tentu berdampak juga kedekatan-kedekatan lainnya. Jadi saya kira ini momen bagus lah kalau Pak Prabowo, misalnya Pak Prabowo nggak jadi juru damai, karena problem domestik sendiri, problem domestik Indonesia kan juga sangat penting untuk mendapat perhatian Presiden Prabowo. Situasinya ini kalau saya membaca analis-analis dan para ekonom yang sedang ngeri-ngeri sedap gitu ya. Dan realitasnya sekarang kita ya nggak usah mikirin soal jadi juru damai, tapi bagaimana
menyelamatkan pasokan dari BBM kita, pasokan minyak di dalam negeri. Negara-negara lain, saya membaca misalnya Thailand ya yang punya stok BBM, cadangan BBM itu jauh lebih banyak dibandingkan kita, 3 kali lipat. Mereka punya sampai 60 hari. Itu pun sudah mulai terjadi antrian-antrian yang seperti itu. Nah, Indonesia hebatnya, walaupun sekarang ini cadangan kita itu katanya cuma bertahan sampai 20 hari, dan itu memang katanya sudah bertahun-tahun seperti itu, tapi kan kita belum melihat dampak yang seperti terjadi di negara-negara lain, seperti yang saya sebutkan tadi. Bahkan sampai Australia, India, dan juga mengalami situasi semacam itu. Dan kita kalau toh kemarin ada antrian panjang itu di berbagai daerah, tapi di Jakarta dan kawasan lain di sekitar Jakarta, Jabodetabek, kita nggak melihat ada antrian panjang itu. Mudah-mudahan ini bisa diteruskan ya, stoknya tetap aman. Dan mudah-mudahan benar seperti kata Mbak Lil bahwa dia dapat tambang minyak baru gitu di luar Timur Tengah yang bisa memasok minyak ke Indonesia. Nah, kalau pemerintah ternyata masih tetap sibuk bermimpi mendamaikan dunia, ya menurut saya itu jangan dilanjutkan lah ya. Realitas di dalam negeri jauh lebih serius ketimbang itu, dan ini kan bisa ditertawakan dunia kalau kita masih terus memaksakan diri seperti itu. Krisis energi di dalam negeri jauh lebih penting diperhatikan oleh pemerintah ketimbang masalah mencoba baguslah ingin menjadi juru damai. Tapi kalau realitasnya seperti sekarang, ya sebaiknya sekali lagi saya ingin mendorong agar pemerintah lebih fokus ke persoalan-persoalan domestik. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.